Indonesia adalah negara hukum sekaligus negara demokrasi. Salah satu ciri negara demokrasi adalah kedaulatan berada di tangan rakyat. Pernyataan tersebut tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, bukti empirik yang menunjukkan Indonesia adalah negara demokrasi dapat dilihat pada masa pemerintahan yang pernah berjalan di negara Indonesia, antara lain masa revolusi, parlementer, demokrasi terpimpin, orde baru, dan reformasi. Salah satu wujud perlibatan masyarakat dalam proses politik adalah dengan adanya pemilihan umum atau pemilu. Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu. Ketika demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat dunia, penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah negara. Pemilu memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat. Oleh karena itu, pemilu merupakan salah satu sarana legitimasi kekuasaan. Seperti saat ini, KPU Republik Indonesia sudah membuka pendaftaran partai politik untuk menjadi peserta pemilu pada 2024. Setiap partai politik mulai menjalankan roda-roda organisasi di setiap tingkatan kepengurusan, baik pusat, provinsi, dan daerah, untuk mengikuti semua tahapan verifikasi administrasi dan faktual yang ditentukan oleh KPU Republik Indonesia. Terdapat 75 partai politik berbadan hukum yang terdaftar di KPU Republik Indonesia dan berhak mengikuti verifikasi. Namun, tidak semua partai politik mengikuti tahapan verifikasi yang dijadikan syarat dan ketentuan oleh KPU Republik Indonesia agar partai politik bisa menjadi peserta pemilu pada 2024 mendatang. 10 Juli 2022, saya didampingi Heri Deha berkunjung ke kediaman Ketua Umum PKRI atau Partai Kesatuan Republik Indonesia, Dr. Yvonne Felicia Intan DS. Dalam wawancara eksklusif, saya bertanya terkait sejarah perjuangan PKRI atau Partai Kesatuan Republik Indonesia, yang merupakan salah satu partai politik dari 75 partai politik yang bisa mengikuti tahapan verifikasi pendaftaran di KPU Republik Indonesia dan bisa mendapatkan akses SIPOL atau Sistem Informasi Partai Politik. Dalam diskusi, saya melihat dengan jelas bentuk penyatuan implementasi dari Pancasila berada dalam batang tubuh PKRI atau Partai Kesatuan Republik Indonesia yang mengedepankan kepentingan negara dan rakyat. Sampai hari ini, struktur kepengurusan di seluruh provinsi dan kabupaten kota masih siaga, seperti halnya macan tidur yang menunggu dibangunkan dengan satu komando oleh Ketua Umum. Banyak daftar partai politik nih di Indonesia ini. Salah satunya yang menarik terkait PKRI, jejak perjuangannya tertoreh dan sangat ya bisa dicek lah gitu kan intinya. Cuma kan mohon izin juga nih Sawan kesini hanya untuk ingin menggali lebih dalam lagi sebagai tokoh politisi senior yang memang jarang muncul. Tapi mohon izin sekarang saya harus ngadep. Kenapa? Karena melihat potensi 2024. Harapan Bunda sendiri untuk 2024 bagaimana? Jadi PKR ini sebetulnya awalnya tujuan kami membangun ini adalah untuk tetap menjaga posisi Megawati pada waktu itu. Jadi harus tahu sejarahnya. Memang orang tidak paham karena kami tidak bercerita. Tapi kami tahu Golkar sangat kuat pada masa itu. Sehingga kami bentuk PKR ini dan kebetulan bagian keluarga kami paling banyak di Golkar. Sehingga saat PKRI berdiri banyak anggota Golkar itu pindah ke kami. Nah disitulah kami bisa menguatkan PDIP sehingga Megawati tetap eksis. Walaupun kami tidak bicara dengan Megawati, tapi kami punya cara-cara kami untuk melindungi dan mendukung beliau. Kami mencintai beliau. Nah pada saat kami mendengar dari beberapa intelijen bahwa Megawati tidak akan mungkin menjadi presiden lanjut, di situ akhirnya kami harus menilai lagi kira-kira siapa presiden yang menurut PKRI itu pantas untuk memimpin negara. Hampir saja Demokrat tidak akan bisa calon SBY karena pada saat itu ada keputusan pengadilan PT UN bahwa pemilu itu harus diulang. Ini sempat ramai ya? Ya, namun PKRI waktu dibujuk oleh semua partai untuk meminta untuk ulang, kami pikir tidak ada yang pantas untuk menjadi pemimpin negara ini kecuali Pak SBY. Yang waktu itu Pak Aswar Anas pun datang menemui kami, Pak Ma'ruf semua. Jadi kami betul-betul berjuang di wilayah timur untuk Pak SBY. Kenapa kami lakukan itu? Terkait dengan posisi Bu Ani. Karena Sarwoidi itu adalah jenderal yang kami sangat hormati. Sehingga kami pikir apa salahnya apabila
Pak SBY menjadi presiden. Nah, dengan keadaan Pak SBY pada waktu itu terjadi Demokrat, banyak sekali permasalahan, ya yang korupsi memang kami agak kecewa. Namun kami tahu ini sudah terlanjur basah. Nah, pas melihat Jokowi ini dari mulai wali kota, gubernur, ya beliau itu begitu yang kami nilai pertama kejujuran. Sebetulnya kejujuran beliau, dan beliau betul-betul bekerja dengan hati, bukan bekerja untuk kepentingan pribadi, dan dia bisa memutuskan tanpa partai loh. Jangan salah, beliau itu tidak bisa diatur oleh partai. Independen. Di sini kami tertarik dengan Jokowi. Makanya yang membuat perjuangan kami itu untuk Jokowi itu Pak Yanes itu adalah wakil sekjen PKRI, yang dimana kami turunkan untuk segera menjadikan besar Jokowi itu. Bentar, izin potong sedikit ini. Jadi yang mengawali itu PKRI, Pak Yanes itu wasekjen, Pak Jokowi untuk nyapres. Iya. Oke. Itu betul. Dan dia ada di mana-mana video. Dia udah keliling Indonesia untuk memberitahu siapa Jokowi. Dan mungkin saya lebih banyak karena saya anak saya pernah tinggal di Jenderal Soeharto, itu tidak jauh dengan keluarga Solo, sehingga saya banyak sekali untuk membicarakan bagaimana kalau Jokowi ini bisa jadi presiden. Jadi Pak Yanes itu yang keliling Indonesia untuk memperkenalkan Jokowi. Pak Yanes itu pencetus, ya. Dan PKI turun segera. Tapi kami kayak di Senayan, Anda boleh putar lagi. Kalau ada video cari. Biasanya mereka yang di Senayan di depan ada gambar Jokowi, di belakang ada nama saya, karena kami yang ciptakan kaos semua. Kami Inang, coba ambil buat tutup ini mulutnya. Semua Jokowi. Kami yang keluarkan semua untuk Jokowi. Tapi tanpa setahu Jokowi. Nah ini dia. Tapi sekarang harus tahu dong Bapak. Kami bangga sama beliau. Dan beliau orang yang kami anggap sukses. Jadi kami anggap beliau adalah orang yang sukses membangun negara ini dengan sungguh-sungguh. Karena di kampung-kampung sekarang dengan adanya jalan, adanya tol, masyarakat bisa menjual hasil bumi mereka keluar. Dan kami berterima kasih kepada Presiden Jokowi, sangat berterima kasih. Semoga nanti ini. Nah, hanya yang memang kami agak lihat karena sebetulnya tugas Jokowi belum selesai. Dan kami tidak tahu apakah pemimpinnya akan datang mampu untuk meneruskan ini. Ya, karena apa? Ini pembangunan dalam negara ini begitu pesat dan begitu cepat. Dan kita jangan lihat bahwa sekarang ini ada kondisi kita ini di tangan presiden yang tepat ini luar biasa. Kenapa? Habis COVID, pukulan COVID itu berat. Dan Jokowi tidak memikirkan para pejabat punya kehidupan, tapi dia memikirkan rakyat. Makanya semua dapat uang. Ya, kita mau bilang semua dapat bagian uang. Dan saya salut dengan cara keputusan Jokowi bersama Menteri Ibu Sri. Itu saya kagum karena mereka tidak melihat beban apa ke depan, tapi beban rakyat terlebih dahulu yang mereka perhatikan. Nah ini izin melanjutkan sedikit pertanyaan. Bunda barusan bicara bahwa harus ada pelanjut Pak Jokowi. Ya, harus ada. Boleh tanya ya? Boleh. Abang yang tanya kriterianya gimana, coba tanya Bang. Abang yang tanya. Jadi persoalannya adalah kalau Ibu bilang tadi bahwa Jokowi adalah pimpinan yang secara idaman masyarakat mengetahui dan mengerti sampai jauh ini bagaimana penderitaan rakyat. Nah, pertanyaan pimpinan ke depan yang Ibu harapkan itu nanti apa? Ini semua. Itu. Iya. Itu saya pakai juga. Saya dapat dari Bandung itu. Itu kami punya pabrik semua. Saya dapat dari Bandung. Figur pimpinan ke depan setelah Jokowi ini seperti apa sih? Ya, jadi saya berharap pemimpin ke depan kita mencari pemimpin yang bukan orang politik. Bentar, izin. Bukan orang politik dalam arti independen atau gimana? Ya, artinya tidak berjuang untuk partainya. Tidak, itu kalau dia maju otomatis itu partai itu anggotanya akan duduk di parlemen itu automatically. Tapi dia tidak berpikir untuk berjuang untuk hanya partainya, tapi dia harus berpikir berjuang bagaimana dia mampu mengatasi pembangunan negara ini. Dia harus mampu. Jadi bukan untuk partai ya? Bukan untuk partai, untuk negara kalau mau jadi presiden.
Kalau untuk partai jangan jadi presiden karena pasti hancur. Tapi kalau dia memang dia pantas untuk jadi presiden, berarti yang dia pikirkan adalah rakyat, negara dan pembangunan. Penataan negara ini masih membutuhkan biaya yang besar, jangan salah. Kita negara masih membutuhkan dana yang besar untuk ditata. Kita sudah kehilangan 33 tahun dengan ribuan triliun yang tidak digunakan untuk penataan negara. Sekarang ini kita dengan Jokowi ini memang ada keluar uang Jokowi ini, tapi kalau mau tutup utang negara sebetulnya kecil, sebetulnya mudah. Tapi kita tidak bisa ikut campur urusan ini kalau kita berbicara kepada orang yang tidak paham dan tidak mengerti. Hanya bisa dilakukan oleh presiden dan menteri keuangan. Kecil sebetulnya untuk mengembalikan utang negara menurut saya. Tapi kita tidak bisa menyatakan si A, si B harus bisa, atau kita jelaskan kepada mereka yang kita tahu tidak punya kemampuan. Ini terkait aset financial engineering. Ya, tentu ada aset-aset yang bisa dijadikan bayar utang negara. Saya sedikit mempelajari itu, Bunda. Dari 3 figur yang sedang naik elektabilitasnya, di antara Anies, Andika, dan Ganjar, itu milih siapa? Saya pilih Andika. Karena menjadi pemimpin negara itu bukan memimpin satu wilayah kecil. Tidak. Memimpin negara itu dia harus melatih diri dari awal, sudah memang dia seorang pemimpin. Kembali sedikit ke PKRI sendiri. Sekarang statusnya seperti apa nih PKRI? Kami masih akses. Masih akses? Tapi kami tidak ikut pemilu karena PKRI itu saat ini kan seperti saya udah 70 tahun. Tapi kalau saya milenial. sibuk-sibuk pemilu, padahal kami bisa melakukan yang lebih baik walaupun kami tidak keluar. Nah, kenapa tidak orang kami punya sekjen, wakil sekjen, semua kami punya anggota bekerja di wilayah-wilayah. Dan mereka saya kasih tahu, kalian bebas. Umpamanya kalian diminta oleh Demokrat untuk wilayah kalian, kalian top di situ di wilayah kalian, dan ada yang minta kalian, silakan kalian duduk. Bentar, izin. Berarti pasukan setiap provinsi kabupaten kota? Ada. Banyak bupati itu dari PKRI semua. Oh, iya. Dari PKRI semua waktu itu Iya. ya? Jadi kami senang saja. Yang penting mereka jadi pemimpin, bisa bekerja dengan baik, tidak korupsi, dan bisa menjaga nama baik mereka. Berarti sekarang statusnya ini tidak ikut pemilu, tidak ikut verifikasi. Iya, tapi kami sudah terdaftar dari kemarin, kami sudah dipanggil. Itu dia, kenapa saya sampai ke sini? Karena saya melihat PKRI ada di 75 Ada, partai kami politik. kemarin dipanggil, tapi kami jujur aja, kan you tahu kan kondisi sekarang dari COVID dan semua, kami kan menjaga juga. Jadi kami memang kami masih melihat partai-partai lain ini memilih presiden yang bagaimana. Tapi PKRI sudah punya pilihan sendiri. Oh iya tentu, kami sudah memilih Bapak Jenderal Andika itu tepat buat jadi pemimpin bangsa ini. Berarti kalau misalkan suatu hari nanti besok entah atau kapan, Bunda sebagai ketua umum membiji tombol, memerintahkan satu Indonesia pasti tahu, sampai Papua, Aceh pun tahu kami karena kami masih hubungan dengan Tengku Raja 1 dan Raja 3. Ini yang saya maksudkan. Makanya banyak para politisi, calon politisi, baik milenial atau senior, saya cari parpol nih. Nyari parpol yang seperti apa? Saya bilang apa? Cuma nyari legalitas saja. Ukurannya bukan di sana. Kalian harus kenali dulu partainya. Visi misinya apa? Isinya bagaimana? Saya hari ini mendapatkan pencerahan bagaimana itu kiprahnya PKRI beberapa waktu ke belakang. Bahkan untuk ke depan pun sudah siap. Kalau melihat dari status parpolnya, kami memang lagi bina-bina beberapa orang yang kami anggap 2029 mereka bisa keluar semua. Ini dia. Pemimpin masa ada depan. yang ada sekolah di luar negeri. Jadi udah kami persiapkan 2029 mereka jadi pemimpin masa depan. Aduh, Persoalannya saya daftar Bunda. Persoalannya terlepas dari hal itu, akankah Ibu bersedia ketika ada orang yang ingin menjalankan PKRI ini? Kami akan lihat dulu apakah orang ini pantas untuk memimpin PKRI enggak, karena PKRI itu memerlukan pimpinan yang berwibawa, bijak, dan tidak egois. Tidak memikirkan diri dia, tapi dia memikirkan bangsa. Artinya Ibu bersedia ya ketika ada orang yang benar-benar. Kami akan cek dulu, kami akan nilai dulu orang itu tersebut. Kalau kami anggap pantas, ya apa salahnya, kan dia generasi muda. Dan kami akan tetap pantau, tetap.
supaya dia tidak keluar dari jalur sebagai pemimpin bangsa nantinya. Ini yang sangat luar biasa. Makanya tak kenal, maka tak sayang. Semalam saya izin menghadap karena untuk mengenal lagi sosok Bunda secara pribadi dan PKRI sendiri dan program-programnya yang memang berjalan dengan optimal. Rata-rata kita jenderal semua yang kerja. Ada Pak Jenderal Mantiri, ada semua jenderal-jenderal semua. Pak Sanip, Jenderal Sanip, pendiri semua. Baru saya mau tanya. Ya, itu salah satunya Bunda. Dan memang kalau ngelihat dari sejarah panjang partai politik di Indonesia banyak sekali yang tidak memiliki kekuatan seperti PKRI sendiri. Dan memang ketika bicara 2024 dan itu salah satu kuncinya di Bunda semua. Digital mallnya di Bunda. Kuncinya apa Bunda? Apa ya? Misalkan ada besok lusa ada orang nih yang cocok siap kemudian PKRI dan Bunda juga cocok. Kuncinya apa itu kunci keberhasilannya? Ya kalau kita tidak bisa melihat langsung ya kebersihan itu langsung kelihatan jelas, nggak mungkin. Tapi kalau PKRI pasti berhasil. Tapi sebagai pemimpin PKRI nantinya, umpamanya kita tidak bisa menyatakan bahwa dia langsung berhasil. Untuk jadi pemimpin, dia harus belajar. Semua orang yang mau belajar itu pasti akan jadi besar. Dan mungkin terakhir saya minta wejangan, arahan untuk generasi muda hari ini. Yang jelas juga memang suka tidak suka, percaya tidak percaya. Generasi muda bangsa Indonesia adalah pemimpin masa depan bangsa Indonesia. Bukan? Ya, pertama saya tadi ingin katakan bahwa kita kalau mengikuti ramalan Jayabaya, sebetulnya setelah saya selidiki sendiri tentang Bapak Andika, beliau ini dari orang tuanya keturunan dari Tunggul Ametung. Saya pikir ini cocok dengan ramalan Jayabaya untuk mempertahankan Republik Indonesia ini. Itu yang pertama. Lalu untuk generasi yang akan datang, sebaiknya banyak belajar. Pertama, kita untuk taat. Kita belajar untuk taat itu memang susah banget. Taat ini yang paling susah. Tapi kalau kita mampu taat kepada hukum, taat kepada aturan-aturan, dan kita juga mau berkembang ya untuk sebagai pelakon-pelakon taat kepada pemerintah, kita masuk di dalamnya untuk membangun agar rakyat juga menjadi taat, maka negara ini akan jadi negara yang besar, negara yang berkuasa. Maka Bunda, kalau dari saya secara database saya sudah paham dan saya benar-benar. Jadi sekarang kalau orang mau, misalkan ada yang mau ngomandoin PKRI ini ya, dia harus berpikir 2 kali. Nah, tidak apa-apa, yang penting kan orang mau belajar. Orang harus belajar dan dia harus tahu hatinya kemana. Kalau menjadi pejabat itu kan automatically, kalau dia jalannya lurus, dia sukses berhasil, otomatis semua pun akan duduk di DPR. Itu otomatis dari hasil kerja keras kita, karya kita. Tapi dalam kita mendapatkan semua itu dalam keadaan yang benar. Bunda, terima kasih banyak atas waktunya dan saya mohon izin nanti saya akan sampaikan ke teman-teman saya. Apapun yang Bunda katakan itu bagi saya sangat penting sebagai generasi muda, sebagai politisi muda. Dan sayang kalau hanya yang tahu cuma saya sama Kang Heri doang. Jadi di sana ada kamera, Bun. Oh gitu. Kalian udah rekam. Selamat berjuang bangsa. Inilah ya Bunda yang di belakang layar selama ini melahirkan para pemimpin masa depan di daerah-daerah. Namun ya mohon izin juga hari ini ternyata saya rekam, Bun. Kenapa? Agar menjadi pembelajaran. Oh gitu. Bunda sendiri yang bilang kita jangan melupakan sejarah. Iya. Dan sejarah adanya di Bunda. Iya. Kalau saya karena kakek saya raja negara Pasundan. Bagi saya semua rakyat yang sekarang tetap rakyatnya kakek saya. Sehingga saya berharap mereka sejahtera di tangan pemimpin-pemimpin yang memimpin negara ini dengan benar. Amin Bunda. Dan jalan menuju ke sana sudah ada. Dan saya juga dapat masukan dari beberapa daerah. Karena tadi Bunda ditanya sama Kang Heri sudah menyebutkan nama Pak Jenderal Andika. Siap. Dan itu di daerah pun banyak yang... Kami sudah mulai. Seluruh Indonesia kami sudah mulai memberitakan tentang Andika. Jangan kira sudah. Kami sudah mulai memasuki presiden akan datang yang paling pantas itulah adalah presiden yang pantas itu adalah Jenderal Andika. Saya catat, saya rekam dan saya akan sampaikan kami juga. sudah mulai di seluruh wilayah Indonesia. Oke. Yang lebih penting lagi adalah saya dalam artian menyikapi dari hasil pembicaraan saya dengan seorang ibu yang mana beliau ini
namanya Profesor Dr. Ipon Felicia sebagai ketua PKRI ini, agar kita menarik sebuah kesimpulan, ini adalah belajar untuk bagaimana menggapai sebuah cita-cita yang baik dan yang benar agar melihat dalam konteks Indonesia ke depan lebih baik dan benar. Baiklah, untuk itu demikian pembicaraan kami dengan Ketua Umum dari PKRI. Makasih.